Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Ibu. Untuk saat ini kita akan belajar fikih. Materi yang akan kita pelajari adalah masalah jual beli. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja yang akan kita bahas di materi jual beli kali ini? Ada berbagai hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian jual beli, yang kedua yaitu macam-macam jual beli, yang ketiga yaitu ketentuan jual beli, di mana ketentuan itu meliputi rukun jual beli, syarat jual beli, kemudian jual beli yang diperbolehkan, serta jual beli yang dilarang. Kemudian materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah khiyar dan macam-macamnya. Nah, baiklah, kita akan memulai subbab pertama, yaitu pengertian jual beli. Jual beli secara bahasa disebut sebagai pertukaran. Pertukaran ya, jual beli itu pertukaran atau saling menukar. Nah, kalau di dalam fikih sendiri, jual beli yaitu pertukaran barang dengan barang. Atau lebih jelasnya, jual beli adalah pertukaran barang tertentu dengan barang tertentu yang lain yang bermanfaat dengan jalan saling merelakan. Dengan cara-cara tentu saja yang diperbolehkan dalam Islam. Itu adalah pengertian jual beli secara fikih. Nah, secara modern, jual beli ini ternyata tidak barang dengan barang saja. Ternyata jual beli itu adalah menukar. Apa yang ditukar? Yang ditukar adalah uang dengan barang yang lain. Jadi kalau kamu punya uang, kamu bisa menukarkan dengan barang lain atau membeli barang lain. Itu namanya jual beli dalam kehidupan modern. Tidak lagi barang dengan barang atau harta satu dengan harta yang lain. Walaupun sampai saat ini masih ada daerah-daerah tertentu atau hal-hal tertentu yang masih menggunakan jual beli dalam pengertian awal, yaitu menukarkan barang dengan barang yang lain. Tetapi yang jelas harus didasari dengan sikap yang saling merelakan dan cara-cara yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri, jual beli itu disebut al-bai'ah. Al-bai'ah itu apa? Nah, al-bai'ah tadi yaitu pertukaran barang dengan barang yang lain dengan cara yang saling merelakan dan cara yang diperbolehkan Islam. Nah, hukum jual beli dalam Islam itu pada awalnya hukum jual beli adalah boleh. Jadi jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Bagaimana bunyinya surat Al-Baqarah ayat 275? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya Allah telah membolehkan atau menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu tadi dalam surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 275. Jadi kalau ditanya jual beli itu hukum dasarnya boleh. Apa dasarnya? Adalah surah Al-Baqarah ayat 275. Ingat ya. Nah, sekarang macam-macam jual beli. Apa-apa saja sih macam-macam jual beli yang kita kenal di Indonesia? Yang pertama yaitu barter. Masih ingat barter? Kalau dalam pelajaran IPS pasti sudah dibahas. Jadi barter itu adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menukarkan barang tertentu dengan barang yang lain. Misalnya yang si A punya tepung, si B punya beras. Tapi mereka saling membutuhkan, maka bisa ditukar. Kemudian si A punya lombok, yang lainnya punya sayur, maka ditukarkan boleh. Itu namanya barter.
Yang kemudian jual beli yang kedua yaitu money change. Money change itu adalah pertukaran mata uang. Misalnya kita mau pergi ke Mekah, maka uang rupiah, nilai mata uang rupiah itu tidak berlaku di Mekah, sehingga kita harus menukarkan uang rupiah itu dengan uang yang berlaku di Mekah, yaitu real atau apa di sana. Atau kalau di Inggris misalnya pakai pound sterling atau apa. Jadi sesuai dengan mata uang yang berlaku di negara itu. Itu namanya money change. Nah, kemudian yang ketiga, jual beli kontan atau tunai, yaitu kita punya uang, ya kita bayar untuk membayar atau membeli barang yang kita perlukan secara langsung. Itu namanya kontan atau tunai. Kemudian ada juga jual beli yang kredit atau angsur. Ternyata kredit ataupun angsur itu juga diperbolehkan dalam Islam. Jadi caranya bagaimana? Misalnya harga barangnya 100.000, karena nggak punya uang 100.000 maka mengangsur 10.000 selama 10 hari, maka ketika 100.000 maka ya, barang tersebut menjadi milik kita. Itu namanya kredit atau angsur. Kemudian yang terakhir yaitu lelang. Lelang itu bagaimana? Lelang itu artinya menjual barang dengan harga tertinggi. Jadi misalnya punya lukisan, harga terendah misalnya ditawarkan dulu 1 juta. Kemudian ada si A nawar 1.100.000, si B 1.500.000, si C 2 juta. Kemudian si X misalnya sampai 5 juta. Maka yang diberlakukan adalah harga tertinggi yang terakhir itu tadi, namanya lelang. Ternyata lelang juga diperbolehkan. Nah, biasanya lelang ini untuk keperluan-keperluan sosial, misalnya untuk menyumbang ke yayasan kanker atau menyumbang bencana-bencana, itu biasanya ada yayasan-yayasan tertentu itu yang mengadakan lelang. Nah, kemudian ketentuan jual beli. Untuk ketentuan jual beli akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, untuk pertemuan saat ini cukup dipahami dulu dari pengertian jual beli dan juga macam-macam jual beli. Baiklah, pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.